Ayyuhal hudurul fudola rahimakumullah. Fi khitami hadhil haflatil mubarakah yasurruna wa yus'idu qulubana an natazawwada fi hadhil lahadatil akhirah bi kalimatin nayyirah tahuzzul qulub wa tunirul uqul. Nastami'u ilaiha min alimaini jalilaini asyraqa nuruhuma fil afaq wa 'allat dzikrahuma fil a'maq. Memasuki inti acara pada malam hari ini, Mau'idotul Hasanah pertama yang akan dihaturkan oleh Al-Mukarrom Dr. Kiai Haji Faiz Syukron Makmun MA, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta, dan juga sebagai pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat bi'idznillah. Amma ba'du. Ulama anal kiram wa masyayikhinal afadil wa bil khusus sahibul fadilah ingkang kawula hormati Romo Yai Abah Imam Subhi Najmuddin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bayan, pembina yayasan. Ingkang kawula hormati Abah Mahsun Yusuf Najmuddin, Abah Maulana Ibrahim, Romo Kiai Dr. Andes Muhammad Mardo Al-Hafidh, Romo Kiai Profesor Dr. Fathul Aminuddin Aziz sebagai Ketua Yayasan Al-Bayan, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Bayan, ingkang mugi-mugi dipun berkahi dening Gusti Allah, amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini atas kolusi saya dengan Gus Faiz tadi. Karena besok pagi saya jam 9 acara di UIN. Jadi saya minta didahulukan biar nanti setelah ini sambil tidur di jalan sampai Jakarta, mandi-mandi langsung ke UIN. Maka berhasillah lobby saya kepada beliau untuk minta didahulukan. Dan alhamdulillah, karena sesungguhnya yang diharapkan banyak sekali mau'idhah hasanah itu nanti dari Gus Faiz. Saya ngawali saja, ngawali alias muqaddimah. Lan jenengan penutup plus doa.
Atau mau langsung gantian begini, ya kan? Ini bukan di televisi nih, kalau di televisi gantian gitu kan. Wonten dalu menika kita bersama-sama mengikuti acara haulipun Furlah Romo Kiai Haji Suhud ke-72, Al-Maghfurlah Ibu Nyai Hindun ke-65, Al-Maghfurlah Kiai Haji Najmuddin ke-22, Al-Maghfurlah Nyai Hajah Siti Fatimah ke-19, Al-Maghfurlah Nyai Hajah Umi Latifah, serta acara haflah Pondok Pesantren Al-Bayan milad ingkang kaping 94. Saya sowan mriki sesungguhnya karena istri saya noelin saya terus. Jangan lupa harus berangkat, jangan lupa harus berangkat. Begitu terus. Karena dalam kesempatan ini yang nyambung dengan Allah yarhamuh kalian Kiai Haji Imam Subhi Mbah Najmuddin niku saking istri kula. Sami-sami saking kesugihan, sami-sami saking kebarongan. Jadi hukumnya ini ya saya karena ditoelin pantat saya terus dari kemarin, alhamdulillah nyampe wonten mriki. Nah, bil barkah haulipun para masyayikh, monggo kita bersama-sama membaca Al-Fatihah, ngirim doa kepada beliau, Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Suhud, Al-Maghfurlah Ibu Nyai Hindun, Romo Kiai Haji Najmuddin, Romo Ibu Nyai Hajah Siti Fatimah, Ibu Nyai Hajah Umi Latifah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekalian derek bil barkah, mari kita setiap satu persatu pasti mempunyai orang tua, baik bapak dan ibu yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ke atas, ingat-ingat namanya, panggil namanya. Nama orang tua masing-masing, dari bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Hadirkan, hadirkan, hadirkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang doakan anak kita, cucu kita, masing-masing yang punya anak, punya cucu. Panggil namanya, hadirkan. Panggil namanya, hadirkan, insya Allah jadi anak yang sholih sholihah, sukses dunia akhirat. Panggil sampai cucunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah untuk diri kita masing-masing. Hajatnya kita masing-masing. Ayo, kerentegin. Kerentegin. Ayo, niatin. Niatin hajat kita masing-masing.
hajat kita masing-masing. Hadirkan, hadirkan, hadirkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Kenapa kita memperingati haul? Sementara Rasulullah tidak dihauli, tapi diperingati maulidnya. Nanti penjelasannya oleh Gus Faiz. Udah PR duluan. Kita memperingati haul karena kiai-kiai yang sudah mempunyai legasi besar, tinggalan besar, warisan yang sangat besar untuk masyarakatnya, untuk umatnya. Karena mempunyai legasi besar ini, tinggalan besar ini, warisan besar ini, maka kiai-kiai kemudian diperingati haulnya. Rasulullah baru lahir sudah horeg sangat besar. Baru lahir saja sudah horeg sendunyo. Diperingati maka maulidnya. Kiai-kiai ketika baru lahir belum kelihatan. Kelihatan setelah sudah berkarya. Maka coba kita lihat. Islam masuk ke Indonesia oleh para wali songo. Kemudian dipanggil kiai. Kemudian pada mendirikan pondok pesantren. Pesantren seluruh Indonesia, seluruh Nusantara yang sekarang sudah sekitar 36.000 dengan santri berjumlah 9 juta, itu adalah legasi para kiai-kiai. Kiai punya warisan pesantren. Setelah kiai-kiai punya warisan pesantren, bersatu, ingin bikin warisan lagi, ingin punya legasi lagi, kumpul kiai-kiai se-Jawa, se-Madura, kemudian membuat sebuah jam'iyah pada tahun 1926, warisannya namanya Nahdlatul Ulama. Setelah Nahdlatul Ulama terbentuk jadi se-Indonesia, Mbah Yai Wahab keliling dari Jawa Timur sampai terus sampai ke Aceh, sampai ujung-ujung Indonesia, mendirikan cabang-cabang, mendirikan Nahdlatul Ulama. Ulama jadi. Nahdlatul Ulama berdiri 1926, kemudian mempunyai gagasan bagaimana Indonesia harus merdeka. Alhamdulillah, setelah punya legasi tinggalan pesantren, punya tinggalan namanya Nahdlatul Ulama. Setelah punya Nahdlatul Ulama, punya tinggalan mendirikan Republik Indonesia. Ini. Jadi pendiri Republik Indonesia adalah termasuk kiai-kiai Nahdlatul
ulama. Ini penting. Kiai punya warisan pesantren. Kiai-kiai pesantren punya warisan Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama punya warisan namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bu Camat, penting ini, kiai ini yang mendirikan. Jadi alhamdulillah jenengan itu rawuh ke sini. Ini kiai-kiai dulu yang mendirikan republik ini. Coba kalau tidak, Pak Polisi, mana tadi ada Pak Polisi? Oh di belakang saya, Pak Dandim. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah dulu kiai-kiai mau mendirikan Republik Indonesia. Dan jenengan seniki dados polisi. Maka ingat, nggih. Ya alhamdulillah ini kiainya, polisinya, tentaranya semua bisa guyub rukun bangun ngisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, orang-orang ini tadi yang diperingati haulnya adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang mau ngurusi agamanya, ngurusi kehidupan sosial masyarakatnya, ngurusi dan terus menjaga negaranya. Maka orang-orang yang datang ke sini ini Kiai, semua ibu-ibu, bapak-bapak ini orang yang terpilih semua oleh Allah. Anak-anak santrinya yang punya anak disekolahkan di Al-Bayan, mesantren di Al-Bayan, semuanya anak-anak yang terpilih oleh Allah. Tsumma aurasnal kitabal ladzina istofaina. Allah telah memilih untuk menjaga warisan kitabnya Allah, untuk menjaga warisan ajaran agamanya Allah. Min ibadina, dari hamba-hambaku. Ini orang-orang terpilih nih yang duduk semua ini. Santri-santri yang ada di sini orang terpilih semua oleh Allah. Hanya walaupun orang yang terpilih ternyata diklasifikasikan 3 hal. Gus. Jadi DPR terpilih, leres. Ya tetap klasifikasinya 3 model. Pengurus NU terpilih. Tapi klasifikasinya ya modelnya 3 hal. Pengurus pesantren, orang-orang terpilih. Tapi modelnya ya 3 hal. Wali murid sudah terpilih, mau naruh anak-anaknya di sini, klasifikasinya kelasnya ono 3. Santrinya juga ada 3. Mungkin Pak polisinya modelnya juga ada 3 juga kali. Apa yang pertama? Faminhum dzalimul linafsi. Jadi kalau kira-kira sebelum masuk NU, kepengen jadi pengurus NU itu keliling nyumi tangan kiai-kiai ingin dimasukin di NU. Setelah masuk, bikin kartu nama sudah hebat, kartu namanya hebat. Kemudian pleng, nggak pernah masuk lagi, wes hilang wes. Gitu. Sama ini. Ini orang terpilih semua. Tapi setelah nganter anaknya ke pondok, pleng, nggak datang-datang juga. Wes kelalen, wes adoh gitu. Ya, tapi alhamdulillah ini podo rawuh sedaya nggih.
Nah, berarti ini bukan yang nomor satu. Yang kelas nomor satu adalah zalimun linafsih. Mendolimi dirinya. Sebelum terpilih jadi DPR, rasanya ingin, pidatonya ketika kampanye, nanti akan bangun ini, bangun ini, bangun ini. Pleng, gak kelihatan, gak kedengeran omongannya. Atau setelah jadi Pak Bupati, Wali Kota, Pak Gubernur, pidato waktu kampanye, mau bangun apa saja dibangun lah pokoknya. Sampai sekarang yang dinaikin pajak terus. Kapan bangunnya wong pajak terus? Bu Camat. Ini. Yang kasihan nanti Pak Polisi ini yang di belakang ini kalau demo terus. Memang janji-janji, omon-omon ya ketika kampanye kan musim omon-omon kan. Habis itu ya pajak dinaikin, orang pusing. Enggak pusing gimana? Anggarannya masih kurang. Nah inilah maka diklasifikasikan zalimun linafsih. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk yang terpilih tapi bukan golongan yang ini. Amin. Yang kedua, wa minhum muqtasid, asa biasa saja. Ya ketika jadi Pak Lurah ya biasa-biasa sajalah. Ya kadang-kadang datang ngasih sodako, kadang-kadang pleng nggak datang gitu. Tapi saya ngelihat tadi Pak Lurah kelihatan ini di belakang saya ini. Minhum muqtasid, biasa-biasa saja. Nah kalau biasa-biasa saja, ya namanya biasa-biasa saja ya segitu-gitunya lah kira-kira. Ya. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak gitu. Tapi yang hebat ini yang nomor 3. Dan orang yang hebat inilah yang rata-rata diperingati haulnya. Wa minhum sabiqum bil khairat. Orang yang benar-benar mau berlomba-lomba untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kiai-kiai rata-rata awalnya tidak ada apa-apa. Nih ya, abahnya beliau umurnya sudah 86 tahun. Berangkat ke Jakarta dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Selain adanya beliau ini kan ada. Ganteng, iya kan? Dari tidak ada pesantren di Jakarta pertama kali. Syekh Sukron Makmun, siapa yang gak kenal? Seumuran saya pasti kenal semuanya. Idola. Dulu mendirikan Ittihadul Mubalikin saya ikut. Masih muda saya. Sabiqum bil khairat, orang yang mampu menggerakkan dirinya untuk menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Nah, dulu di sini 94 tahun yang lalu yang belum ada pondok kan. Dereng ngonten nggih? Dereng ngonten. Mbah Najmuddin kemudian mendirikan dari tidak ada menjadi ada. Kenapa kita hari ini memperingati haulnya ibu-ibu datang? Tidak lain agar kita mampu, anak-anak kita mampu niru beliau-beliau yang telah mendahului kita, mempunyai tinggalan yang besar.
Ayo, orang-orang besar semuanya rata-rata dihauli. Bung Karno dihauli, Hatta dihauli, Gus Dur dihauli, kiai-kiai diperingati haulnya. Kenapa? Karena mempunyai tinggalan. Kepengen punya tinggalan boten Bu? Kepengen boten? Ilmunya, bagaimana menjadi orang hebat, bagaimana mempunyai tinggalan, bagaimana mempunyai legasi, di pesantren sudah diajarkan. Di luar pesantren masih kurang satu ilmu. Kenapa rata-rata kiai punya legasi besar? Karena di pesantren diajari satu ilmu, Gus. Namanya ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Nah. Ilmu-ilmu kemarin di kitab-kitab telah hataman. Dari Jurumiyah, Al-Kalamu, Walafdul Murakabul Mufidu Bilwati Waksamu, salah satu ismun wa fi'lun, thumma harfun, ja'ali makna. Kola aslu, koala, lawas difala, kulibatil wawu alifan, ditaharuki awang fitahima qobla, fasoro, kola. Kola Muhammadun wabnu maliki. 1000 bait diapalin. Dulu saya punya teman yang bisa ngapalkan dari bawah. Dari kola Muhammadun wabnu maliki sampai bab idgham wadululin wakilalin wala babi wala kajusasin wala kahsus abi. Alfiyah hafal semua. Tapi kalau ini hafal, cuman hafal, kitab-kitab hafal, tapi kalau tidak mempunyai ilmu untuk memanfaatkan ilmu, itu bingung. Iki wis hafal alfiyah terus kita untuk apa ya? Sudah hafal jurmiyah untuk apa ini? Bingung. Ilmu untuk memanfaatkan ilmu pun tadi dihatami di sini. Namanya kitab Ta'limul Muta'alim. Satu bait saja kitab Ta'limul Muta'alim jadi orang hebat. Satu bait Ta'limul Muta'alim kalau mau ngelakoni jadi orang hebat. Ayo, bareng-bareng baca. Mana santrinya? Ayo bareng baca. Anil mar ilatas al wasalang qarinihi fa innal qarina bil muqaraniyah tadi. Satu bait ini aja dihafalkan, insya Allah jadi orang hebat. Kalau jadi orang hebat, mempunyai tinggalan, legasi, warisan yang hebat untuk orang banyak warisannya. Tidak hanya untuk keluarganya, tapi untuk orang banyak. Anil mar'i lastas al wasalang qorinihi. Kalau Anda ingin jadi orang hebat harus salang qorinihi. Harus punya network. Harus punya jaringan. Kalau ingin kaya raya, siapa yang ingin kaya? Angkat tangan. Kelihatannya kok ingin angkat tangan semua. Atau yang nggak mau angkat tangan, nggak ingin kaya. Ayo coba, siapa yang ingin kaya? Angkat tangan. Semua yang angkat tangan, Gus. Kalau Anda ingin kaya raya, bergaulah dengan orang yang lebih kaya. Wis kuncinya itu. Ayo. Kalau Anda dan kita ingin alim, bergaulah dengan orang yang lebih alim.
Ini kuncinya cuma itu doang. Kalau kita ingin hebat, bergaullah dengan orang yang lebih hebat. Pertanyaannya, lalu apa kita nggak boleh bergaul dengan orang sebawahnya? Hasil dari pergaulan di atasnya dinikmati untuk bergaul dengan orang di bawahnya. Ini kalau ingin hebat. Ingin alim, bergaul dengan orang yang lebih alim. Tapi setelah dapat ilmu kealimannya, bergaul dengan orang di bawahnya, Anda akan dilihat orang hebat. Ingin kaya, bergaul dengan orang lebih kaya. Hasil pergaulan dengan atasnya, nikmati dengan orang di bawahnya. Jangan hasil pergaulan dengan orang di bawahnya, dinikmati dengan orang di atasnya, gaji sebulan telap 1 jam. Leres? Nggih, ini kuncinya. Ingin hebat di politik, harus mampu bergaul dengan orang ahli politik di atasnya. Harus. Dan alhamdulillah santri-santri berani ini Gus. Saya dulu tahun 89 dibawa ke Jakarta oleh Allah yarhamuh Kiai Haji Mustoli Badawi. Tahun 89. Tibae ya. Apa itu tibae? Saya diajak ketemu dengan Gus Dur. Saya suruh ngikut Gus Dur. Nah, coba bayangkan orang kampung, rumah saya zaman itu nggak ada listrik masih sentir, dibawa ke Jakarta, suruh ngikut Gus Dur. Ya sudah saya ikut, ke kuburan manapun saya ikut. Kemana-mana ikut, sampai jadi presiden, itu toilet di istana udah saya kencingin semua itu. Jadi saya hafal itu. Sekarang ditempati oleh Presiden Prabowo itu habis dikencingin oleh saya semua itu. Nah, sampai ke internasional, dibukain pintunya oleh Gus Dur, alhamdulillah dari ujungnya negara sampai ujung negara sudah saya kencingi juga. Negara-negara perang sudah saya datengin semua. Karena oleh Gus Dur dulu saya suruh mendirikan namanya Global Peace. Kantornya di Washington DC, gini-gini ini punya kantor di Washington DC ini. Nah, itu cuma ilmunya apa? Anil mar'i la tas'al wasalang korini. Coba kalau korinnya saja Gus Dur itu. Nah ini ilmu yang sangat mudah. Coba sekarang ini, Al-Bayan santri-santrinya sudah punya network dengan Gus Faiz. Wih, lahir di Jakarta, pusat nasional Indonesia. Tuh, ini beliaunya. Beliau sowan bisa datang ke sini bersama-sama. Network. Punya Nahdlatul Ulama sampai PB, network. Punya majelis ulama di pusat, network. Punya partai-partai politik di Jakarta, network. Siapa tertarik jadi apa? Jadilah berkawan dan komunikasi yang baik dengan seatasnya. Dan dilalah kok saya dulu dibawa suruh nderek Gus Dur.
Setelah nderek Gus Dur, saya nderek Kiai Nur Muhammad Iskandar, yang Kiai Nur Muhammad Iskandar Eski nderek abahnya beliau. Jadi saya santri cucu. Santri cucunya abahnya beliau. Begitu. Ingin hebat, harus bergaul dengan orang yang lebih, itu ilmu yang paling mudah. Ini aja. Santri, mana santri? Ingat-ingat. Jangan takut. Ikutin orang-orang hebat, baik di daerahnya atau di luar daerahnya. Ingin jadi bisnismen hebat, ikuti yang sudah hebat. Nah, inilah sesungguhnya orang-orang yang dihauli karena bisa menjaga warisannya Allah. Tsumma aurasnal kitabal ladzinas tofaina. Kita mau memegang warisannya Allah, kitabnya Allah, ajarannya Allah. Intinya inti, coba kita harus mampu mempunyai tinggalan. Jangan sampai tinggalannya berupa sepiteng. Ngerti sepiteng? Sepitengnya saja tidak penuh. Coba angkat tangan yang sepitengnya sudah penuh. Angkat tangan. Ini enggak ada yang angkat tangan, Gus. Berarti ini sepitengnya belum penuh atau enggak punya sepiteng. Karena didaur ulang terus, jadi enggak punya sepiteng gitu. Jadi kalau di Jakarta orang, ini orang kok enggak, orang kaya kok enggak mau sodako ke pondok. Oh, itu orang enggak punya sepiteng itu. Nah, jadi jangan sampai tinggalan kita cuma sepiteng. Bu Camat, bilangin nama Pak Bupati. Bilangin. Karena pada dasarnya kiai-kiai ini yang dihauli karena mampu menggerakkan, mampu mengajak, mampu memikirkan orang banyak. Diri manfaat dirinya untuk orang banyak. Maka kalau siapa saja mampu menjadikan dirinya manfaat untuk orang banyak itu akan memikirkan kita yang sendiri. Untung mana? Ayo, kita sendiri nih mampu memikirkan orang banyak. Lalu orang banyak itu akan memikirkan, turut memikirkan kita yang sendiri. Untung mana? Untung kita kan? Maka jangan sampai jadi santri bingung. Kamusnya satu, pikirkan orang banyak. Ajak orang banyak. Jadikan orang banyak ini satu barisan untuk menuju satu cita-cita, yaitu membuat legacy. Seperti kiai-kiai punya legacy pesantren. Kiai-kiai pesantren punya tinggalan NU. Kiai-kiai NU punya tinggalan Negara Republik Indonesia. Maka pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin pemerintahan jangan jauh-jauh dari kiai. Karena jelas kok legasinya. Karenanya Allah pun menyampaikan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum i'malu. Kerja, rawahu Jokowi. Dulu
Dulu tak pikir ini waktu Presiden Jokowi itu ngomong kerja, kerja, kerja. Saya pikir bukan dari Al-Quran. Ternyata ngambil dari ikmalu, kayak gitu. Kerja, kerja, kerja. Itu. Kreatif, kreatif, kreatif. Fasayarallah amalakum. Allah akan melihat legasi kita, kreativitas kita, karya cipta kita. Fasayarallah amalakum. Wa rasuluh dan rasulnya. Wal mu'minun dan orang-orang mukmin akan melihat. Maka ketika kita menghauli para kiai-kiai, termasuk malam ini kita menghauli beberapa pendiri dan penerus pesantren ini karena mempunyai tinggalan. Nah ini jadi santri atau bapaknya santri harus bisa memotivasi anak-anaknya mempunyai tinggalan. Apa saja. Jadi pengurus NU jelas harus punya tinggalan. Jangan cuma minta sebelum jadi itu keliling-keliling, cium tangan kiainya ingin dimasukin, setelah dimasukin pleng, nggak pernah ngurus. Pengurus cabang saja belum sampai punya, kantor aja diem aja. MWC belum punya kantor masih diem aja. Di sini udah ada kantornya belum MWC? Sudah? Udah belum? Belum. Mana ketua MPC-nya? Mana? Hah? Bu camatnya ini nggak mikirin ini. Lagi dibangun. Oh wajib ini Pak Polisi sama Pak Dandim, wajib bantu ini. Masa yang dulu pendiri Republik nggak dibantu ini? Sudah jangan lihat apa-apa, insya Allah rezekinya berkah semuanya. Mana ketua MPC-nya? Angkat tangan. Durung duwe kantor ya. Sedang kita doakan mudah-mudahan 6 bulan lagi sudah jadi. Syaratnya Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, berapa kelurahan? Berapa kelurahan? 17 kelurahan. Sudah Pak Lurahnya bantu semuanya. Sing duwe semen, bantu semen. Yang punya duit, bantu duit, insya Allah setengah tahun jadi. Legasi amal soleh dilihat oleh Allah wa rasuluh wal mu'minun. Ini. Engko nek wis MWC duwe, ranting harus duwe. Nah ini penting. Jangan cuma ingin jadi pengurus, tapi blas wis arep 5 tahun nggak ada tinggalan apa-apa. Tahadus binikmah waktu saya sekjen dengan Kiai Said minimal bisa membangun Universitas Nahdlatul Ulama 47 se-Indonesia. Dan insya Allah di sini akan segera dibangun Universitas Al-Bayan. 1 tinggalan lagi ya Pak Kiai ya. Lawang cuma pesantren aja bisa bangun universitas ya. Ini ketua MWC 17 kelurahan tinggal di Sowani itu datengin kelurahannya suruh setor apa gitu. Jadi harus punya tinggalan. Karena kalau nggak punya tinggalan, tinggalannya sepiteng doang, sepitengnya aja tidak penuh. Besar jam 11, maka saya nggak perlu panjang-panjang, karena 1 jam lagi buat beliau, saya insya Allah nyuwun pamit akan diteruskan Gus Faiz, dan beliau alhamdulillah karohmahnya bapaknya beliau
dan keluarganya ayah saya dari kecil, Masya Allah ngikutin beliau. Lolok di Jakarta diajak Kiai Nur Muhammad Iskandar sowan ke sini. Ini dulu masih umbelen gitu masih. Sekarang sudah ganteng gitu. Sudah punya anak berapa Gus? Rahasia ya. Istri satu kan? Oh satu ya. Satu di Jakarta. Iya. Lainnya satu lagi. Ya. Itu yang penting, kita hidup harus mempunyai legacy, mempunyai karya cipta. Ilmunya satu, bergaulah dengan orang di atasnya. Coba Anda bayangkan, kalau Anda bergaul dengan orang yang di bawahnya, nanti yang nempel di pikirannya, yaitu kalau bergaul dengan tukang bakso terus, yang nempel di pikirannya, ya jualan bakso. Betul. Kalau bergaul dengan orang yang sukanya main gaple, ya nanti mau mimpi tidur pun itu ngelihat gambar kartu gaple. Mimpinya ya itu. Nah maka umur ya segini-gininya, nggak tahu kapan kita umurnya berapa, maka gunakanlah. Kalau kita ingin maju, bergaulah dengan orang yang lebih maju. Kalau nanti kita sudah maju, ketika punya legacy, insya Allah anak cucu kita akan memperingati haulnya. Karena punya tinggalan yang baik. Untuk itu insya Allah kita doakan anak-anak santri semuanya insya Allah menjadikan orang-orang yang punya karya besar. Amin. Amin. Dan insya Allah orang-orang yang punya legacy besar. Amin. Insya Allah orang-orang yang mau membangun Republik Indonesia. Ada sebuah cerita. Cerita ini juga 3 juga. Saya ambil dari kitab Qiro'ah. Kitab Qiro'ah ini namanya Halfatal Awan. Kitab Qiro'ah ini. Judul ceritanya adalah Hayatuna min son'ai mufrodatina. Hidup kita ini tergantung dalam kata-kata kita. Kata-kata kita setiap hari itu apa sih yang dipikirin, yang diomongin, ya itu akan jadi itu. Suatu hari ada pengawas bangunan, nanya pada kuli bangunan yang lagi mecahin batu, glung, glung, glung. Keringetnya itu ndelewer-ndelewer karena tisunya habis. Itu yang mecahin batu itu keringetnya yang ndelewer. Orang yang mecahin batu bukan saya, kok ketawa. Klung, klung, klung. Terus ditanya, Kang, lagi ngapain nih? Ini kerjaan saya memang susah. Ya saya cuma mampunya mecahin baju ini. Saya dari pagi sampai sore cuma melatoin batu hitam ini. Gaji saya juga kecil banget. Saya nggak tahu dah. Tapi kalau saya nggak kerja ini ya keluarga saya juga nggak dapat rezeki. Ya gimana sih kerja berat-berat begini gajinya kecil. Gitu. Oh, pengawas bangunan ini dengerin. Tipe nomor 1 yang zolimuli nafsi, senengannya komplain terus, ngeluh terus.
seperti karyawan ini. Pokoknya kalau ada yang ngeluh terus Kiai, salaman, datang, cium, bolak-balik, assalamualaikum, sepindah silaturahim, kaping kali, anu Kiai, anu. Lah gitu kalau anunya panjang, itu biasanya nanti orangnya suka komplain gitu, ona anu gitu. Pindah lagi nih, tanya ke grup yang nomor 2, Kang, ngapain? Ini alhamdulillah saya bisa bekerja di sini, melatoin batu ini. Ya syukurlah, alhamdulillah saya bisa masih ngasih anak saya untuk berangkat ke pesantren. Oke, wa minhum muktasid. Lah ketiga, datang lagi yang ketiga ini. Kang, lagi ngapain? Bapak kok nanya lagi ngapain? Nih, Bapak nggak ngelihat? Saya ini lagi bangun tower yang sangat tinggi ini. Ini nanti bangunan yang tinggi ini saya ikut andil di sini. Ini, ikut andil di sini. Coba bayangkan dan bedakan. Sama-sama mukulin batu. Yang pertama tukang komplain, yang kedua biasa-biasa saja, yang ketiga jawabnya, ini loh saya lagi membuat tower gedung yang tinggi sekali. Nanti aku punya tinggalan ini dan akan saya ceritakan kepada anak cucu saya, itu termasuk saya yang bangun. Inilah sesungguhnya yang diajarkan oleh para kiai-kiai melalui kitab Ta'limul Muta'alim. Untuk jadi orang hebat. Jadi orang hebat menurut cerita ini adalah hayatuna min sonai mufrodatina. Kehidupan kita yang hebat diawali dengan sebuah kata-kata. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang terbunuh oleh kata-katanya sendiri. Sekarang mulai banyak orang terbunuh oleh statementnya sendiri, oleh kata-katanya sendiri, oleh mimpinya sendiri. Santri-santri akan jadi orang hebat seperti Kiai Najmuddin, kiai-kiai yang dihauli, dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh bangsa ini, kalau mempunyai pikiran yang hebat, mempunyai masa depan, mempunyai keinginan, bergaul dengan orang yang lebih hebat. Ciptakan dimulai dari kata-kata. Itulah kata-kata saya, cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus.